Bagaimana hukumnya persaingan dagang yang terkadang menjatuhkan harga jualnya? Ya nggak boleh mestinya. Kita harga sesuai dengan apa yang ada di pasaran masyarakat. Jadi jangan salah menjatuhkan. Yang kita dapat untung sedikit. Akhirnya ketika kita menjatuhkan, yang ujung-ujungnya apa? Banyak utang dia sama orang. Dan itu terbukti. Bukan satu yang dilihat, puluhan. Karena nafsu dia. Dia nggak enak disaingi yang lain, dia jatuhkan. Terus dia jatuhkan harga lagi. Akhirnya dia dapat untung cuma sedikit. Karena nafsu. Yang penting puas nafsunya. Akhirnya utang lagi pada orang. Utang lagi pada orang. Dia jatuhkan dagangan terus dia utang pada orang. Akhirnya bukan baik buat dia. Rusak buat dia dan keluarganya. Bagaimana kalau seorang itu sudah dia punya rumah. Kemudian dia punya rumah lagi. Kalau dia punya rumah lagi. Memang keperluan, kebutuhan buat anaknya. Atau dia ingin kontrakan karena buat maisanya ini boleh. Tapi kalau sekedar rumah begitu aja, nggak ditempati oleh orang, padahal pembantunya pun bisa tinggal sama dia, buat apa? Lebih bagus dia jual, jadi celengan dia di akhirat. Dia jual, jadi celengan di akhirat. Ini nggak manfaat di akhirat. Dia zuhud dengan apa yang ada. Atau kendaraan, dia punya kendaraan 5 umpamanya. 2 nggak dipakai, yang dia butuh 1 buat operasional, 2 buat rumah tangganya. Itu dia butuh betul setiap hari. Yang 2 jual. Dia sedekahkan buat fuqara masakin. Dia jual. Atau dia wakafkan buat pondok, pesantren yang membutuhkan. Atau yang lain. Yang betul-betul membutuhkan. Atau buat dakwah. Atau yang lainnya. Jadi lihat. Yang seperti itu. Boleh nggak kita membantu masjid-masjid yang bid'ah? Sebenarnya pada hakikatnya bukan masjid yang bid'ah. Orangnya yang bid'ah. Masjid sih nggak bid'ah. Yang bid'ah orangnya. Cuma karena masjid itu dipegang oleh mereka pengurusnya. Tetap akan terlaksana bid'ah. Nah sekarang masjid yang sunnah banyak. Kayak masjid ini belum selesai pembangunannya. Antum bantu ini. Ini masjid ini belum selesai pembangunannya. Antum bantu. Manfaat. Ini jelas sunnah. Jangan dibantu yang beda. Jangan. Jadi pondok-pondok yang sunnah banyak. Antum bantu. Dan mereka masih butuh dana. Bukan jutaan lagi, miliaran butuh dana itu. Antum bantu. Manusia memiliki fitnah, yaitu harta. Ya manusia terfitnah dengan harta. Terfitnah, antum bisa lihat. Dengan uang orang bisa berantem, dengan orang bisa putus hubungan, dengan uang orang bisa saling membunuh, dan yang lainnya. Bisa pecah belah dengan uang itu. Fitnah, harta itu fitnah, kata Nabi SAW. Kemudian, apakah laki-laki boleh memakai emas? Gak boleh laki-laki, yang boleh perempuan. Kata Nabi, uhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan emas dan sutra untuk wanita umatku dan diharamkan bagi laki-laki. Jadi laki-laki haram pakai emas, laki-laki haram pakai sutra. Untuk wanita boleh. Bagaimana orang yang dia sangat mencintai harta sehingga dia sedikit gunakan buat dirinya maupun orang lain. Bagaimana? Ya ini orang nggak bermanfaat. Harta yang dia cari gak bermanfaatnya. Memang Allah menyebutkan bahwa manusia sangat cinta pada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, kalian sangat-sangat cinta kepada harta. Berlebihan manusia cinta kepada harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi gak seperti, kalau dia sudah ngaji, dia sudah nuntut ilmu, mestinya gak seperti itu. Sekedarnya harta. Tapi dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan sedekahnya, dia keluarkan infaknya, dia bantu orang-orang yang susah, manfaat hartanya dia. Kalau buat berpikirnya nanti buat hari tua bukan buat dia. Harta yang dikumpulkan apa buat dia? Bukan. Kalau dia sudah meninggal buat siapa? Ahli waris. Nabi ketika membacakan ayat Alhaakumut takatsur yaqulu ibnu Adam mali mali. Ya ibnu Adam, halaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita. Kata Rasulullah SAW. Wahai anak Adam, ya anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Kemudian kata Allah, wahai anak Adam, enggak ada hartamu kecuali apa yang kau makan habis. Yang kau pakai lusuh. Kemudian apa lagi? Ya, yang kemudian
yang kau gunakan lusuh. Jadi harta itu nggak ada yang kita miliki. Semua yang kita pakai itu habis sudah. Makanya yang jadi milik kita yang sebenarnya yang kita sedekahkan. Contohnya seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha disuruh Nabi untuk bagikan kambing, dibagi kambing. Setelah dibagikan kambing itu, sisa pahanya. Nabi melapor kepada Aisyah. Astagfirullahaladzim. Aisyah melapor kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sesungguhnya sudah aku bagikan semuanya, tinggal pahanya. Ya Aisyah, semua itu yang tinggal kecuali pahanya. Kata Nabi. Semua itu yang tinggal nanti di akhirat. Kalau pahanya kan kita makan. Paha kami ini kita makan, ini habis sudah. Kata Nabi. Jadi yang kita sedekahkan itu yang kekal. Bagaimana kalau kita mengetahui ada saudara kita yang dia makan dari harta yang haram, dari riba. Ya kalau kita dekat dengan dia dan dia dekat dengan kita, bisa kita nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau dia orang lain jauh dengan kita dan kelihatannya dia juga baru ngaji, antum sabar. Jangan orang baru ngaji langsung disuruh berhenti kerja. Akan ribut nanti dengan keluarganya, dengan orang tuanya ribut. Dan itu terjadi yang seperti itu. Kita nggak sabar. Gitu. Padahal kita pun banyak juga maisha kita nggak benar. Gitu. Tapi lihat orang lain kita ingin langsung menegur. Akhirnya begitu dia tahu bahwa itu nggak boleh, haram, langsung berhenti kerja. Ribut dengan orang tuanya, ribut dengan istrinya, berantakan rumah tangga dengan sebab antum. Makanya ini yang seperti ini harus hikmah dalam berdakwah. Dilihat. Jadi jangan langsung kita sampaikan. Kalau dia tanya, kita jelaskan. Kalau dia tanya, kita jelaskan. Tapi kalau dia tidak tanya dan dia dekat dengan kita akrab, kita sambil nanya pekerjaannya, baru kita masuk sedikit demi sedikit. Karena perlu waktu orang itu. Karena orang untuk berubah beda-beda hidayahnya dari Allah. Kita mungkin dapat hidayah mudah, dapat pengajian langsung terima sunnah ini. Tapi belum tentu orang lain seperti itu. Makanya harus perhatikan itu, yang seperti itu harus sabar. Bagaimana kalau kita bekerja keras untuk mencukupi keluarga dan membalas kebaikan orang lain? Ya sekedarnya tetap harus ada waktu kita untuk kerja, waktu kita untuk ibadah kepada Allah, waktu kita untuk ngaji, nuntut ilmu, waktu kita untuk baca Quran, waktu kita untuk orang tua, waktu untuk istri, untuk harus kita bisa bagi. Jangan alasannya untuk nolong orang, untuk ini, akhirnya terus kerja. Dan gak akan ada waktu kita untuk mengaji kalau kita gak luangkan. Mesti akan sibuk terus. Nanti minggu depan ada kerjaan lagi. Terus seperti itu. Sekarang waktu kita yang Allah kasih sekarang ini, yang milik kita sekarang ini, sekarang kita gunakan sebaik-baiknya. Bukan yang lalu dan bukan yang akan datang. Bagaimana kalau orang yang sudah punya, orang yang sudah berumah tangga, dia ingin mempunyai rumah, apakah termasuk cinta dunia? Tidak, itu kan kebutuhan. Dia wajib untuk mempunyai rumah. Dia harus untuk mempunyai rumah, untuk dia tempat tinggal, untuk dia berteduh, dan juga untuk istri dan anak-anaknya. Nah, kalau dia belum mampu untuk beli, ya ngontrak dia. Sementara dia ngontrak, nggak apa-apa. Sementara jadi kontraktor 10 tahun nggak ada masalah. Tapi kan dia terus nyicil dan terus berdoa kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, Allah pasti akan kasih. Pasti Allah akan kasih. Tentu sudah banyak, ribuan, mungkin ratusan ribu orang yang tadinya dia ngontrak, terus dia terus siang malam berdoa, ibadah kepada Allah, nggak ditinggalkan ibadah, dikasih sama Allah rumah. Artinya tetap dengan berjuang tetap. Ada sahabat Nabi yang juga kaya raya. Kita ingin seperti mereka. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya. Kita ingin seperti mereka. Iman antum dengan para sahabat gimana ya? Iman antum, keyakinan antum, tawakalnya antum, khauf, roja, beda jauh. Jadi kadang-kadang kita
kepengennya seperti sahabat, ada yang kaya kita sama mereka. Kenyataannya kita baru dikasih sedikit aja udah ribut. Ya. Dikasih rumah sepetak aja udah ribut. Nggak selesai ributnya. Baru sepetak. Gitu. Kita nih pokoknya berusaha bagaimana kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Itu yang penting bagi kita. Adapun kalau diberikan oleh Allah kekayaan, boleh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Allah dan Nabi tidak melarang kita kaya. Boleh. Kalau memang kita dapat harta, kita kaya, nggak ada masalah. Kita gunakan buat ibadah kepada Allah SWT. Cuma mencarinya itu dengan mengorbankan segala macam, nggak boleh. Nggak boleh mencarinya. Sampai kita korbankan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, untuk ngaji, untuk nuntut ilmu, untuk istri, untuk anak, nggak boleh. Tetap harus kita cari maisha sekedarnya. Jangan kita berpikir, ya kita akan bercita-cita ingin jadi orang kaya yang bermanfaat. Nah ini yang seperti ini angan-angan, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Kalau kita bekerja, kemudian kita mendapatkan upah apa boleh? Ya memang orang kerja dikasih gaji. Ya boleh, kasih gaji. Kita kerja di perusahaan, yang memang awalnya kan kita ketika kerja, yang kita cari dari kerjaan itu ya gajinya. Bila dunia tidak ada artinya, apakah berarti kita lebih baik benar-benar untuk ilmu sehingga mencapai keilmuan yang mapan seperti para talibul ilmu dan para ustadz? Ya memang kita disuruh menuntut ilmu. Yang menyuruh kita menuntut ilmu siapa? Allah. Yang kedua Rasulullah SAW. Allah menyuruh kita menuntut ilmu. Dan Nabi disuruh oleh Allah untuk minta tambahan apa? Ilmu atau harta? Wa qul rabbi zidni ilman atau malah? Ilman, bukan harta. Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakanlah ya Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku apa? Ilmu, bukan harta. Disuruh minta tambahan apa? Ilmu. Nabi juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Bagaimana kalau kita kerja lembur? Ya kita bisa bilang kan, saya kerja nggak mau lembur, bisa. Saya kerja sampai jam segini sesuai dengan yang ada, digaji sesuai dengan yang ada, cukup insya Allah, cukup. Tukang sampah anaknya 5 cukup dia, istrinya di rumah nggak kerja. Tukang sampah cukup dia, antum bisa lihat. Kenapa kita terus maksa anak 3 tapi maksa benar untuk dapat uang? Dapat segitu-gitu juga kata Nabi SAW. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore segitu juga dia dapat. Tapi dia sudah mengorbankan apa dengan dia lembur? Mengorbankan ibadahnya kepada Allah, mengorbankan sholatnya, mengorbankan baca Qur'annya, mengorbankan untuk ilmu, mengorbankan hak istri dan anaknya. Dikorbankan oleh dia. Bagaimana orang-orang yang dia bekerja di tempat riba, ya kita hanya mampu menyampaikan aja, bukan memaksa, kita hanya menyampaikan. Kalau dia mau taubat, alhamdulillah baik buat dia. Kalau dia nggak mau taubat, kita hanya menyampaikan. Kan Allah menyebutkan wa ma'alar rasuli illal balagh, dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali apa? Menyampaikan. Ini kadang-kadang kita menyampaikan kepada teman kita yang ngaji seperti maksa, harus berhenti kerja. Kan perlu waktu, nggak semudah itu. Perlu proses. Kadang-kadang orang bisa nerima hidayah itu lambat. Kita cepat, tapi orang itu lambat. Perlu waktu. Kita mungkin bisa jawab sekarang pertanyaan, tapi dia laksanakan kapan? 2 tahun yang akan datang. Seperti itu, kita harus sabar. Bagaimana menyikapi suami yang galau tentang urusan rezeki? Waduh, ini Masya Allah ya. Istrinya ngaji, suaminya belum ngaji kali. Atau dia ngaji tapi nggak paham.
suaminya ini. Ya diberikan penjelasan, diberikan pemahaman. Kita tetap wajib mencari nafkah, dan nafkah yang diberikan oleh Allah cukup buat kita. Jadi istri itu harus memberikan penjelasan kepada suami bahwa kita cukup, buat anak kita cukup. Apa yang Allah takdirkan, yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Bukan kita nggak usaha, usaha tetap. Soal rezeki tetap ada ujian dan cobaannya, tetap ada, bukan nggak ada. Kadang-kadang ada orang yang kerja ketika dia ingin melaksanakan sunnah diberhentikan. Itu cobaan buat dia. Tapi jangan putus asa. Ini takdir Allah, dia cari lagi yang lain. Dan insya Allah itu yang terbaik buat dia. Jadi apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Tapi tetap mencari nafkah wajib. Wajib. Cuma sekedarnya aja. Ya, mencari nafkah. Bukan terus menerus. Dari pagi sampai malam, jangan. Sekedarnya sebagaimana para ulama. Mereka juga mencari nafkah. Mereka punya istri. Mereka punya anak. Mereka juga memberikan nafkah kepada. Tapi mereka nggak pernah tinggalkan untuk ilmu. Antum lihat, para imam punya istri semuanya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Daraqutni, Al-Hakim, dan yang lainnya. Mereka punya istri, punya anak mereka. Tapi nuntut ilmunya terus. Mereka nggak berhenti. Dia persiapkan bekal buat istrinya, buat anaknya. Tinggal perjalanan 1 bulan untuk mencari hadis. Hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis mereka hafal. Kemudian mereka dakwahkan kepada umat, manfaat. Istrinya tetap dia diberikan nafkah, anaknya diberikan nafkah. Dan jadi anak-anak soleh dan soleha. Itu melihat anaknya Imam Ahmad. Semua anaknya jadi soleh dan soleh. Cucunya juga jadi soleh dan soleha. Seperti itu. Bukan mereka para ulama nggak berikan nafkah. Mereka lebih tahu tentang tidak bolehnya menyanyiakan istri. Nggak boleh. Dosa besar. Mereka cari nafkah. Cuma sekedarnya. Mereka nuntut ilmu terus jalan. Nggak berhenti mereka nuntut ilmu. Siang malam mereka nuntut ilmu. Cuma kan kalau kita sekarang orang nuntut ilmunya seminggu sekali. Itu pun 1 jam. 1 jam pun tidur. Nggak dapat apa-apa. Tiap hari kerja, melek dia kerja. Dari pagi sampai sore. Melek kalau kerja. Luar biasa. Kalau giliran ngaji, tidur. Nggak dapat apa-apa. Makanya Anda perhatikan, kita harus terus nuntut ilmu. Dan kalau dibilang oleh orang, kadang-kadang dibisikkan oleh setan. Kan kita hidup harus seimbang. Iya, harus seimbang kan hidup. Saya mau tanya, kalau seimbang, kerja antum berapa jam? 8 jam. Berarti ngaji antum harus 8 jam, baru seimbang. Ya kerja 8 jam, ngaji juga 8 jam dong mestinya. Seimbang. Kalau ngaji cuma setiap minggu 1 jam 2 jam, nggak seimbang. Betul nggak? Kan banyak orang begitu. Kita harus seimbang. Ini bisikan setan yang bisikin. Yang Allah suruh cari apa? Dunia atau akhirat? Akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan dalam kamu cari bagian kamu di akhirat, cuma jangan lupakan dunia. Sekedarnya. Yang kita pokok, habiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk akhirat. Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya untuk akhirat. Dunia jangan tinggalkan. Sekedarnya dunia ini. Karena kita hidup dunia. Dan dunia ladang akhirat. Dan juga jangan percaya kepada hadis yang maudhu, yang palsu. Ya. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mali akhiraka ka'annaka tamutu qada. Ini hadis palsu ini. Benar Nabi. Beramallah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Beramal untuk akhirat seolah kamu mati besok. Ini bukan hadis. Jangan dipakai yang seperti ini. Yang Allah suruh dalam Al-Quran, cari akhirat. Luangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita buat akhirat. Cuma jangan tinggalkan dunia, sekedarnya dunia itu. Dan kita jangan tamak kepada dunia. Kalau kita diberikan segala macam fasilitas dunia, kedudukan, jabatan, harta, letakkan semua di tangan ini. Jangan di hati letakkannya. Letakkan di tangan. Lepaskan dunia ini. Jangan taruh di hati. Kalau di hati sayang gitu. Harta sayang, mau infak sayang, mau sedekah sayang, mau wakaf sayang. Tapi kalau diletakkan, lepas. Terus diinfakkan, sedekahkan terus. Jangan letakkan di hati. Begitu penjelasan para ulama. Itu namanya zuhud.
Bagaimana menyikapi sebagian ahli sufi yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat dengan melakukan uzlah dan zuhud? Ini nggak benar. Perbuatan mereka meninggalkan dunia nggak benar. Kita hidup di dunia, kita harus bergaul dengan masyarakat sekedarnya. Kita harus mempunyai istri, harus nikah. Ada orang-orang sufi yang nggak mau nikah. Dia nggak mau nikah, menyalahi sunnah Nabi. Kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Nabi suruh menikah. Mereka juga tidak mau bergaul dengan manusia sama sekali, nggak mau, menyendiri. Ini nggak boleh. Sampai juga mengharamkan makanan yang halal, nggak boleh. Jadi ini zuhud yang salah, zuhud yang salah. Yang tarekat sufiyah kalau antum lihat penjelasan para ulama panjang lebar tentang mereka, tentang sesatnya mereka. Jadi zuhud yang benar itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat Rasul menikah, Rasul bergaul dengan para sahabatnya. Rasul nggak mengharamkan yang halal, tidak. Kita lihat orang yang zuhud Rasulullah. Kita lihat yang zuhud lagi Nabi Sulaiman, punya kekayaan, punya kerajaan, punya istri 100. Orang yang zuhud Nabi Sulaiman. Kalau dulu boleh istri 100, ya. Itu zamannya Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Muhammad SAW Nabi bolehkan punya istri 9 atau 11. Tapi Nabi mengatakan kepada umatnya boleh 4, nggak boleh lebih dari itu. Ketika ada orang masuk Islam punya istri 10, kata Nabi, ikhtar minhunna arba'an, kamu pilih 4 aja, yang lain cerai. Karena umat ini dibolehkan hanya 4, sesuai dengan nas Al-Quran dan juga penjelasan Rasulullah SAW. Bagaimana kita melaksanakan sholat malam supaya continue? Ya kita harus berusaha untuk merutinkan. Harus berusaha untuk merutinkan. Artinya kita membiasakan untuk sholat malam itu. Kalau nggak mampu kita bangun malam karena kita tidurnya malam, ya sholat witir sebelum tidur. Nah, bisa kita rutinkan dengan, ya mungkin kita pasang alarm, pasang beker, kita bangun. Kita nggak bisa 11, ya 2 rakaat aja. Tahajudnya witir 1, terus lakukan selama bertahun-tahun. Kalau ada kesanggupan lagi, tambah lagi 4, witirnya 3. Karena masalah ini perlu rutin dan kebiasaan. Kita paksakan sekarang sholat malam 11, besok nggak ngerjakan lagi. Contohnya Ramadan, sebulan Masya Allah sholat tarawih. Setelah Ramadan nggak bangun lagi dia, ya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Makanya ini perlu rutinitas dan kekuatan hati, dan mohon kepada Allah agar diberikan sabat al-a'malis salihah. Bab Nabi bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang continue, terus menerus meskipun sedikit. Terus meskipun sedikit. Bagaimana orang tua yang menyerahkan masa depannya kepada anaknya? Apakah dia termasuk orang yang tawakal? Tidak tawakal. Dia menyandarkan masa depannya kepada Allah SWT. Dia yakin, ya kalau dia sudah bekerja, sudah berusaha, beribadah kepada Allah, yakin masa depannya akan diberikan rezeki oleh Allah. Kita nggak usah takut tentang masa depan, dan nggak usah bergantung pada anak. Meskipun kita halal mengambil harta anak orang tua, halal. Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu, kata Rasulullah. Bagaimana kita mengisi waktu di tengah kesibukan mengurus anak dan rumah tangga? Ya tinggal bisa ibu-ibu mengatur waktunya. Waktu itu ada luang, ya. Cuma kadang-kadang kita disibukkan dengan anak. Kita bisa ngatur waktu untuk tidurnya anak dan juga tidurnya kita. Cuma kadang-kadang ketika anak tidur, si ibu juga ikut tidur. Ya memang karena capek, lelah, letih. Tinggal dia mesti bisa ngatur. Dia bikin jadwal bagaimana untuk mengatur anak. Dan itu bisa. Bisa dia ngaturnya. Untuk baca Quran, untuk baca buku, untuk ngurus anak, ya, dan anak itu diajak untuk sama-sama dengan dia membaca Al-Quran.
Bisa, tinggal dia berusaha. Dan ini pengalaman, artinya mujarrab yang sudah dilakukan, bisa itu. Seperti itu. Boleh nggak kita iri kepada orang kaya yang punya harta banyak dan dia taat kepada Allah? Ya ghibtah boleh. Yang kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allah malan wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang diberikan harta, dia infak siang dan malam. Wa rajulun atahu Allah al-Qur'an fa huwa yaqra fa huwa yu'allimuha ana al-lail wa nahar. Orang yang diberikan Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an dan dia mengamalkannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang riwayat Bukhari Muslim, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan dan dia mengajarkan. Jadi kita boleh, maksudnya ghibtah bukan hasad. Kalau dengki itu, iri itu, kita ingin kepada orang itu apa yang ada pada orang itu hilang, itu namanya hasad. Itu iri. Tapi kalau ghibtah, kita ingin seperti orang itu, tapi apa yang ada pada orang itu tetap, gitu. Bahkan lebih baik. Bahkan kita doakan supaya barokah. Itu namanya ghibtah. Gitu. Boleh, seperti itu boleh. Dan ada hadisnya yang tadi saya bacakan dari Bukhari Muslim dan juga ada beberapa riwayat yang lainnya. Apakah boleh saya berinfak tanpa sepengetahuan suami karena selalu dilarang oleh suami? Jadi diberikan pengertian kepada suami tentang anjuran Allah dan Rasulnya untuk banyak berinfak. Karena perempuan memang diharuskan minta izin kepada suaminya, tapi minta izin yang umum. Ya, saya yang nafkah yang kau berikan, saya akan infakkan sebagiannya. Jelaskan kepada dia supaya kita terus menerus sedekah dan infak setiap hari. Karena itu merupakan kemuliaan dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seorang dia bekerja, mengejar pekerjaan supaya bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Ada yang dia bekerja, insya Allah bisa membiayai anak-anaknya. Cuma tetap nggak boleh ditinggalkan kewajiban. Kerja nggak ada masalah, wajib cari nafkah. Tapi jangan alasan untuk mengejar biaya sampai dia korbankan ibadah dia kepada Allah, nggak boleh. Hidup kita, tujuan hidup kita untuk apa? Ibadah, itu harus kita ingat. Untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita nggak mampu untuk sekolah, menyekolahkan anak di sekolah yang mahal, ya banyak juga yang murah. Sekolah-sekolah yang sunnah, yang biayanya nggak mahal, kita masukkan ke situ. Apakah seorang mukmin dia meninggalkan dunia? Bukan meninggalkan dunia, ini jangan salah paham. Artinya kita disuruh, kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia dan kita harus mencari nafkah. Dan kita mengambil yang halal. Syekh Utsaimin pernah ditanya rahimahullah tentang apakah kita seperti yang tadi, apakah kita nggak boleh untuk mutlak mencari atau sibuk dengan dunia. Kata Syekh, kita tetap wajib mencari nafkah. Kita harus berusaha.